Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang semoga senantiasa mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan satu materi terkait tahsin surah An-Nas yang saya kemas dalam program yang bernama Tahsin Mudah, disingkat dengan TAM. Tam dalam bahasa Arab sendiri artinya adalah sempurna. Dengan harapan mudah-mudahan dengan semangat kita terus belajar dan belajar, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita dari hari ke hari akan semakin lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam surah An-Nas, An-Nas sendiri artinya itu manusia ya. Di surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat surah An-Nas itu jumlahnya ada 7 ayat. Cuman kalau kita melihat di mushaf ini adalah mushaf standar Indonesia ya, cuma dalam bentuk aplikasi ini ya. Dan surah An-Nas ini diturunkan di Madinah. Jadi maksudnya Madaniyah, ini surah yang bangsa Madinah atau yang diturunkan di Madinah. Baik, langsung saja saya akan berikan contoh cara membaca surah An-Nas beserta nanti akan saya bongkar hukum-hukum tajwidnya secara sederhana. Ya, silahkan disimak baik-baik. Saya akan bacakan dengan menggunakan irama soba. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, hati-hati dalam membaca isti'adzah. Seringkali pembaca membaca antara hamzah dengan ain pada kalimat a'udzu. Nah, ini seringkali hamzah dan ainnya itu mirip ya. Terlebih ada yang sangat mirip. Nah, ini harus kita hindarin, harus dibedakan. Hamzah tempatnya ada di aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, sedangkan ain tempatnya ada di wastul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Jadi harus benar-benar dibedakan. A'udzu, nggak boleh a'udzu. Nah, dan juga dzalnya itu jangan mirip dal, jangan a'udzu. Nah, ya, itu bisa masuk lahan jali atau kesalahan besar yang dapat merusak makna. Ya, saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati di sini lamnya ini, lam jalalah ini sebelumnya kasroh maka hukumnya tarqiq atau tipis ya. Jangan sampai bismillah, tapi yang benar bismillahi ya. Kemudian roknya di sini ada 2 rok yang berharokat fathah dan bertasydid, maka semuanya ini dihukumi tafkhim atau tebal meskipun sebelum rok itu kasroh. Jadi rumusnya semua rok yang dalam keadaan berharokat fathah ya, maka hukumnya adalah tafkhim atau tebal, kecuali kalau misalkan ro yang dihukumi imalah ya, maka itu dihukumi tarqiq atau tipis ya. Selain itu setiap ro yang berharokat fathah maka hukumnya adalah tafkhim atau tebal ya. Di samping ada ro yang dihukumin tafkhim dalam keadaan-keadaan yang lainnya ya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, perhatikan pada kalimat qul a. Nah, ini lam sukun ini hukumnya adalah izhar mutlaq. Jadi harus terbaca jelas ya. Harus terbaca jelas. Dan juga
jangan sampai ketika membaca lam sukun dengan hukum izhar, dengan hukum jelas ini, dengan hukum izhar halqi, kejelasannya itu jangan sampai memunculkan seperti hukum saktah atau seperti kayak ada suara yang tertahan seperti ini. Qul a'udzu. Nah, ini tidak tepat, termasuk lahan atau kesalahan, tapi masuknya itu lahan khafi, kesalahan kecil yang tidak sampai merubah makna. Tapi juga selaku orang yang mendalami tajwid ya harus dihindarin ya, meskipun lahan khafi kita harus menghindarin dalam arti kita harus membaca agar tidak sampai terjadi kesalahan-kesalahan meskipun lahan khafi. Ya, jadi pada lam sukun ini hukumnya adalah izhar mutlak ya, seperti dalilnya berada pada kitab Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-29, wa adhiranna lama fi'lim mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Nah, jadi setiap ada lam sukun pada kalimat fi'il selama tidak bertemu dengan huruf lam juga atau tidak bertemu dengan huruf ra, maka dia dihukumi izhar mutlaq. Cara bacanya harus jelas. Ya, jadi saya ulang. Qul a'udzu. Nah, ini juga hati-hati, ada hamzah kemudian ain harus dibedakan, jangan sampai sama. Kemudian au ini hukumnya adalah mad tabi'i, panjangnya cukup 2 harokat saja, tidak boleh lebih, terlebih tidak boleh kurang dari 2 harokat. Mad tabi'i jika dibaca lebih dari 2 harokat hukumnya makruh. Sedangkan mad tabi'i dibaca kurang dari 2 harokat hukumnya haram ya. Jangan sampai kita kalau sudah tahu itu panjangnya 2 harokat jangan sampai terbaca lebih apalagi sampai kurang ya. Kemudian zalnya hati-hati, zu jangan sampai du, juga jangan sampai penekanannya terlalu berlebihan, misalkan a'udzu. Nah, ini jangan sampai ya. Saya ulang yang benar. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada alif lam syamsiyah. Kemudian setelahnya ada huruf nun, berarti di sini ada hukum idgham syamsi. Ya, kemudian karena di sini nunnya bertasydid, maka di sini juga terdapat hukum gunnah musyaddadah, yang mana cara bacanya harus didengungkan selama 2 harokat. Ingat, 2 harokat itu menghitungnya ketika sudah masuk pada tasydidnya nun, bukan dihitung dari bini. Jangan misalkan kalau kita menghitung pakai gerakan jari, ketika masih membaca birobbi, bi ini jangan keburu dihitung. Tapi ketika sudah masuk pada tasydidnya nun, baru dengungnya itu dihitung selama 2 harokat gitu ya. Kemudian nas ini hukumnya mad arid lis sukun ya. Panjangnya boleh 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Namun yang saya praktekkan tadi kita menerapkan yang 6 harokat ya. Saya ulang lagi dari sini. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Hati-hati pada kalimat maliki, ini mamnya harus pendek ya, tidak boleh panjang. Berbeda dengan surah Al-Fatihah ayat keempat. Kalau di Al-Fatihah ayat keempat, kalimat maliki ma-nya itu boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Jadi boleh maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Tapi yang kita baca dalam riwayat Hafiz jalur Syatibiyah itu terbaca panjang 2 harokat kalau pada surah Al-Fatihah ayat keempat ya. Nah, sedangkan pada surah An-Nas ini pada kalimat maliki ini harus dibaca pendek. Nggak ada imam qiraat yang membaca panjang pada kalimat ini. Nah, ini sering mungkin kita temukan di masyarakat kita ya. Barangkali ada yang membaca panjang malikin nas, maka ya diusahakan kita memberikan koreksian secara bijak ya.
Karena kalau terbaca panjang maka ini terjadi lahan jali atau kesalahan besar yang dapat merusak makna ya. Jadi harus terbaca pendek. Maliki gitu. Kemudian di sini juga sama ya, ada alif lam syamsiyah bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu nun, maka di sini hukumnya adalah idgham syamsi. Karena nunnya bertasydid maka di sini juga ada hukum gunnah musyaddadah ya, didengungkan selama 2 harokat. Dengungnya itu di pangkal hidung ya, selama 2 harokat. Kemudian ketika waqaf di kalimah nas, maka ini hukumnya adalah mad arid lis sukun, kita menerapkan panjang yang 6 harokat ya. Saya ulang, malikin nas ya. Kemudian ayat ketiga, ilahin nas, ilahin nas. Nah, perhatikan di sini ada harokat fathah berdiri pada lamnya. Nah, maka di sini hukumnya adalah mad tabi'i ya. Sebagian referensi ada yang menyebut di sini hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar ya. Ya, karena di sini kan tidak bertemu dengan hamzah, juga tidak bertemu dengan sukun ya. Maka di sini panjangnya cukup 2 harokat saja, tidak boleh lebih ya. Cukup 2 harokat. Ilahin nas. Nah, pada kalimat ini hukumnya sama seperti ayat 1 dan ayat 2 ya. Nah, ini sama persis kan kalimatnya. Baik, saya lanjutkan. Min syarril waswasil khannas. Nah, pada ayat 4 ini pada kalimat min syarril, nun sukun bertemu shin adalah salah satu huruf ikhfa hakiki, maka setiap ada nun sukun bertemu dengan shin hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, pada kalimat ini ikhfa hakikinya itu tingkatan yang awsat. Jadi antara suara ikhfanya atau samarnya dengan dengungnya itu kadar lamanya itu sama. Kadar lamanya sama. Kalau saya perjelas itu seperti ini. Min syarril. Nah, tapi ketika membaca secara normal jangan terlalu jelas seperti itu ya. Cukup seperti ini. Min syarril, min syarril, gitu ya. Dan lamanya ikhfa hakikinya juga sama dengan gunnah musyaddadah 2 harokat. Kemudian ra di sini harokatnya kasrah bertasydid ya. Setiap ra yang berharokat kasrah hukumnya itu pasti tarqiq atau tipis ya. Saya ulang, setiap ra yang berharokat kasrah hukumnya pasti tarqiq atau tipis ya. Selama kalimat ini itu tidak diwaqafkan. Kalau diwaqafkan ini akan menjadi tebal, akan menjadi tafkhim karena ra sukun jatuh setelah harokat fathah. Tapi kalau ini diwasolkan, ra-nya terbaca kasrah, maka ini harus terbaca tipis. Syarri, syarri, jangan syarri, syarri, keliru ya. Ya, jadi cukup min syarril gitu ya. Nah, kemudian di sini ada alif lam qamariyah bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu wawu, maka lamnya harus terbaca izhar jelas. Syarril wa gitu ya. Jangan sampai terjadi kesalahan tawallud syarril. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian wa-nya di sini panjang 2 harokat, hukumnya mad tabi'i ya. Kalau tadi di ayat ketiga ini pada huruf lam harokat fathah berdiri hukumnya mad tabi'i muqaddar. Nah, kalau ini adalah mad tabi'i zahiri. Jadi kebalikannya, maksudnya kebalikannya itu adalah huruf matnya. Kalau mad tabi'i zahiri itu huruf matnya terlihat ini. Nah, ini terlihat ya. Sedangkan pada kalimah ilahi ini huruf matnya kan enggak terlihat, tapi sebenarnya ada, dikira-kira gitu, huruf matnya diperkirakan. Maka di sini diharokati fathah berdiri yang ada pada mushaf standar Indonesia. Karena kalau di mushaf Madinah itu tidak memakai atau tidak mengenal harokat fathah berdiri, ya. Nah, ini jadi
pada kalimat wa ini adalah mat tabi'i zahiri. Boleh nggak disebut mat tabi'i saja? Boleh-boleh saja, karena memang yang lebih masyhur memang cukup disebut dengan mat tabi'i seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan di sini ada tanda atau simbol seperti kayak hati terbalik, atau kalau di mata itu ya kita menyebutnya dengan simbol cinta itu ya, simbol cinta. Kemudian di atasnya ada lam alif. Apa maksudnya simbol cinta atau simbol hati terbalik seperti ini? Maksudnya adalah kalau dulu di video-video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya kalau pada suratul Fatihah pada ayat ke-7 di situ kan juga ada simbol cinta ya, yang mana kalau pada suratul Fatihah ayat ke-7 itu di situ memberikan informasi bahwasanya pada kalimat yang ada simbol cintanya pada ayat ke-7 suratul Fatihah itu menunjukkan bahwasanya menurut riwayah selain Hafiz pada kalimat tersebut itu merupakan akhir ayat. Dimana kalau pada suratul Fatihah ayat ke-7 di situ salah satunya menurut riwayah Warash di situ adalah akhir ayat pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu akhir ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini akhir ayat ke-7. Nah, cuma pada surah An-Nas ini pada kalimat min syarril waswas. Nah, ini boleh saja berhenti di sini ya. Nah, karena di sini ada ulama berpendapat ini merupakan akhir ayat. Berhenti pada min syarril waswas. Nah, ini ada ulama yang berpendapat ini adalah akhir ayat keempat. Nah, siapa ulama yang berpendapat bahwasanya kalimat ini merupakan akhir ayat keempat? Yang berpendapat akhir ayat keempat pada kalimat ini adalah riwayah Ibnu Katsir dan juga riwayah Ibnu Amir. Jadi kedua-duanya perawi Ibnu Katsir yaitu Kumbul dan Al-Bazzi, kemudian dua perawi daripada Ibnu Amir yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan, semuanya itu menganggap bahwasanya kalimat ini adalah akhir ayat keempat. Nah, di mana dalam mushaf standar Indonesia setiap kalimat yang menurut riwayah lain itu adalah akhir ayat, sedangkan riwayah Hafiz itu tidak dianggap akhir ayat, itu ditandai dengan simbol cinta seperti ini, simbol hati terbalik. Nah, jadi udah terjawab tadi ya pernyataan di awal bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwa surah An-Nas itu ada yang mengatakan jumlah ayatnya ada 7. Nah, ini ayat keempat, sehingga nanti Al-Khonnas ini ayat kelima, kemudian ini ayat ke-6, ini ayat ke-7. Nah, itu ya. Cuma kalau menurut riwayat Hafiz jalur Syatibiyah ya, imam yang kita ikutin bacaannya ya, kita usahakan membacanya itu wakofnya sampai akhir ayat ini. Akhir ayat 4 itu pada kalimat Al-Khonnas, bukan Al-Waswas, bukan ya. Sehingga usahakan wakofnya ya sampai sini. Tapi kalau misalkan ada di antara sahabat yang nafasnya sangat pendek sekali, terpaksa wakof di sini ya boleh-boleh saja ya. Kemudian tinggal dilanjutkan saja meskipun di sini ada tanda wakof mamnu atau wakof lam alif. Ya, ini perlu difahamin bahwasanya tanda wakof mamnu itu tidak selalu memberikan pemahaman dilarang berhenti ya. Terkadang pun juga boleh berhenti. Terlebih ketika di akhir ayat seperti ini. Nah, ini justru menurut banyak ulama ini hukumnya sunnah berhenti di setiap akhir ayat ya. Jadi sekali lagi jangan memahami wakof mamnu itu wakof yang dilarang berhenti, apalagi berpendapat haram berhenti ya. Ini pemahaman yang tidak tepat ya. Pemahaman yang tidak tepat. Meskipun juga ada poin-poin kalimat yang ketika wakof pada tanda wakof lam alif atau tanda wakof mamnu itu memang dilarang berhenti, ada, tapi tidak semuanya seperti itu. Baik, saya ulang lagi dari sini. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini ada alif lam qamariyah.
ya, bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu kha, maka lamnya harus terbaca jelas ya. Kemudian di sini ada nun tasydid, maka hukumnya gunnah musyaddadah, didengungkan selama 2 harokat ya. Kemudian waqaf pada huruf sin, maka di sini nas terbaca panjang, boleh 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang saya praktekkan 6 harokat. Saya ulang lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, perhatikan di sini ada alladzi. Nah, ada alif lam kemudian bertemu lam. Nah, ini yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa setiap kalimah alladzi atau alladzina atau yang sejenis dengan ini, yaitu di mana pada kalimah ini adalah kalimah isim, isimnya itu adalah isim mausul, dan isim mausul itu merupakan salah satu jenis daripada isim ma'rifat. Karena ini bisa dikategorikan isim ma'rifat, maka alnya di sini khususnya lam setelah alif ini atau setelah hamzah wasal ini, maka lamnya ini adalah lam ta'rif. Karena lam ta'rif kemudian bertemu lam ya yang bertasydid ya, maka di sini hukumnya adalah idgham syamsi ya. Jadi di sini hukumnya bisa disebut dengan idgham syamsi ya, karena ada yang beranggapan tidak bisa disebut dengan idgham syamsi. Nah, jadi di sini itu tetap bisa dan memang dihukumi idgham syamsi ya, karena lam itu adalah salah satu hurufnya idgham syamsi. Jadi terkait lam ta'rif itu memang ada kalanya dalam keadaan tertentu lam ta'rif itu bisa dipisah dengan kalimah setelahnya, ada kalanya tidak bisa dipisah dengan kalimah setelahnya. Nah, seperti kalimah ini nggak bisa dipisah lam ta'rifnya ini, nggak bisa misalkan dipisah al kemudian ladzi, nggak bisa. Secara penulisannya itu memang harus menyatu seperti ini, alladzi. Berbeda dengan ini kalimah annas, ini bisa dipisah lam ta'rifnya. Seandainya ini alnya dihilangkan, maka masih bisa ini nas, nasun artinya manusia, bisa ini dipisah. Tapi kalau kalimah alladzi ini tidak bisa dipisah ya. Jadi lam ta'rif ada kalanya keadaan lam ta'rifnya itu bisa dipisah dengan kalimah setelahnya, ada kalanya yang tidak bisa dipisah dengan kalimah setelahnya. Nah, jadi pada kalimah Allah ini hukumnya adalah idgham syamsi. Kemudian dzi-nya di sini hukumnya adalah mat tabi'i, panjangnya cukup 2 harokat ya. Namun ketika diwasolkan dengan kalimat setelahnya, kan di sini mat tabi'i huruf matnya adalah ya sukun ya, bertemu dengan ya ini bisa dihukumi mat tamkin juga. Nah, menurut sebagian ulama lain ada yang menyebut dengan hukumnya mat tamkin. Nah, sehingga tapi panjangnya tetap sama 2 harokat, sama 2 harokat panjangnya. Nah, sehingga cukup seperti ini. Alladzi yuwaswisu. Nah, itu ya. Kemudian fi di sini juga hukumnya mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian sudu, dunya juga mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian ra kasrah. Nah, ini ya. Hukumnya tarqiq ya. Tadi sudah saya jelaskan semua huruf ra yang berharokat kasrah, yang terbaca kasrah, maka hukumnya adalah tarqiq atau tipis. Kemudian di sini ada alif lam bertemu nun, nun adalah salah satu huruf idgham syamsi, maka di sini hukumnya adalah idgham syamsi ya. Dan kemudian nun bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah, cara bacanya didengungkan selama 2 harokat. Kemudian waqaf pada kalimah annas, di sini hukumnya adalah mat arid lisukun. Tapi kalau misalkan ini diwasolkan, maka bukan lagi mat arid lisukun, tapi menjadi mat tabi'i ya. Nah, maka di sini cukup diwakafkan saja cara bacanya, terlebih kalau nafasnya pendek. Nah, dengan panjang 6 harokat tadi yang saya terapkan ya. Kalau misalkan nafas pendek boleh pakai panjang 4 harokat atau 2 harokat juga boleh. Baik, saya ulang lagi.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, pada akhir ayat ke-6 ini di sini ada alif lam qamariyah. Huruf qamariyahnya apa? Jim. Nah, ini ya. Lamnya harus terbaca jelas. Jangan sampai terlalu lama minal jinnati. Nah, juga jangan sampai terlalu jelasnya seperti kayak hukum sakta. Minal jinnati. Nah, ini juga tidak tepat ya. Juga jangan sampai melakukan kesalahan tawallud. Apa itu tawallud? Jadi kayak memantulkan huruf yang bukan huruf qalqalah. Jangan minal jinnati. Ah, keliru ya. Yang benar minal jinnati gitu ya. Nun tasydid hukumnya gunnah musyaddadah, cara bacanya didengungkan selama 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam lagi bertemu nun. Nun adalah salah satu huruf idgham syamsi, maka di sini alif lam ta'rif bertemu nun, hukumnya adalah idgham syamsi. Kemudian di sini nunnya bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah, cara bacanya didengungkan selama 2 harokat. Dan kemudian waqaf pada kalimah wan nas, hukumnya adalah mad arid lisukun. Panjangnya di sini saya menerapkan yang 6 harokat. Kalau nafasnya pendek boleh 4 harokat, juga boleh 2 harokat. Saya ulang. Minal jinnati wan nas. Ya, demikian ya. Saya coba akan bacakan dari awal sampai akhir, silahkan disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.